Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Ada pembahasan atau nggak ada pembahasan ekonomi, Pak? Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Waduh, temu kangen lagi nih untuk yang kedua kalinya antara Pak Mul dan juga Pak Prabowo di Kartanegara. Nah, banyak yang beredar isu-isu bahwa pertemuan di antara kedua tokoh tersebut tidak lain membahas mengenai Pilkada DKI, bagaimana agar bisa berlangsung 2 putaran. Dan juga ada yang mengatakan bahwa pertemuan ini bagaimana agar Pak Mul bisa mendapatkan perlindungan dari Pak Presiden Prabowo pasca dipecat dari Partai PDIP. Entah yang mana yang benar. Kita tidak tahu, kita lihat saja ke depannya seperti apa, dan tentu hal ini menuai respon yang beragam dari para netizen, komentar-komentar dari para netizen, dan bahkan tak sedikit yang mengatakan bahwa Pak Prabowo masih saja di bawah kendali Pak Mulyono, dan betul-betul Pak Prabowo tidak lain hanyalah seekor kucing yang ketika dielus-elus bisa patuh seperti itu. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lihat komentar-komentar para netizen ini, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi apa yang menjadi komentar para netizen. Halo. Tadi malam Pak Jokowi kembali makan malam bersama Pak Prabowo. Katanya Pak Prabowo-nya kangen gitu ya. Kangen. Dan sebagai balasan juga karena kan belum lama Pak Prabowo ke Solo makan malam di sana. Ya nggak ada salahnya tentunya ya. Namanya orang kangen ya, apa salahnya ketemu. Betul. Tapi banyak rumors yang beredar nih. Apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan keinginan mereka untuk ya membuat Pilkada Jakarta ada putaran kedua? Ataukah ini ada hubungannya dengan mencari pengganti Miftah? Atau ada hubungannya dengan peluang Jokowi dan keluarga masuk Gerindra? Atau mungkin Jokowi cuma ngecek saja gitu bahwa orang-orang titipannya masih aman berada di posisinya? Entahlah ya. Ya nggak ada salahnya juga mereka berakrab-akrab, nggak ada salahnya. Tapi masalahnya apakah keakraban mereka ini berdampak positif bagi rakyat jelata seperti kita? Karena ya keadaan justru malah semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, pajak naik, dan segala macam hal yang berhubungan dengan ekonomi kita. Jadi ada gunanya kah? Oh ya, kalau memang masih ingin sering ketemu gitu ya daripada jauh-jauh bolak-balik Jakarta Solo, kenapa enggak Pak Jokowi tetap tinggal saja atau kembali tinggal di Istana Bogor biar lebih dekat ke Cikeas, dekat ke Kertanegara, dan dekat juga untuk ke Istana Merdeka. Salam. Oh, Miss Julie. Partai Gerindra. Wow, Partai Gerindra mempunyai kucing. Nama kucingnya siapa tuh ya? Hah? Nama kucingnya siapa itu? Wow, aku pikir Partai Gerindra dulu miara macan loh. Ternyata miara kucing yang mau diperintah-perintah. Ngeri. Yang dielus langsung tunduk, langsung tunduk. Kemarin makan malam, ya kan? Dielus-elus tunduk. Akhirnya Kim Plus kumpul tuh untuk 2 putaran. Harus, pokoknya 2 putaran. Harus. Bagaimanapun caranya, pemilu Jakarta harus 2 putaran. Ini perintah dari majikan gue. Ternyata ya kucing, namanya kucing kan punya majikan. Bener nggak, Partai Gerindra? Bener nggak, aku nanya? Ya kan, followernya banyak tuh lo kucing itu. Bener nggak? Followernya banyak tuh,
namanya kucing siapa namanya ya? Hah? Hah? Ingat, ya kan? Kucing itu yang dulu. Pak Wowo, sampean apa masih seneng jadi pimpinan Gerindra? Seharusnya setelah sampean jadi presiden itu, sampean itu sudah milik semua seluruh rakyat Indonesia, bukan punya Gerindra. Tak warai kowe ya. Tidak boleh Pak seperti itu, ngendos-ngendos. Rakyat kecil seperti saya aja tahu ada aturan. Aneh. Sampean ini nggak merasa tak kalau sampean jadi presiden? Apa presidennya yang kecil itu Yang sehingga kecil. sampean ngendos-ngendos mau disuruh-suruh? Jangan begitu, katanya itu macan Asia. Ternyata kucing Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu bahagia. Tadi malam, Presiden Prabowo menjamu Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Kartanegara. Pertemuan ini tentu menarik publik, menarik politisi, karena menurut Allahyarham Profesor Dr. Deliar Nur, setiap pertemuan orang besar itu selalu memiliki arti politik yang penting, karena pastilah pertemuan itu membicarakan terkait dengan politik. Teman-teman semuanya, ada yang menyebutkan Jokowi dijamu oleh Presiden Prabowo, tentu membicarakan hal-hal yang berkaitan. Ada yang mengatakan pilkada, ada yang mengatakan Jokowi minta perlindungan pada pada Prabowo dan lain sebagainya. Itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, pertemuan kedua pemimpin itu pastilah membicarakan hal-hal yang sangat penting untuk bangsa dan negara, dan yang sangat penting bagi rakyat itu bagaimana bangsa ini terus tumbuh dan berkembang. Dan untuk tumbuh dan berkembang itu tidak cukup dengan menebar sembako, menebar BLT. Karena itu ada pernyataan dari Sujatmiko ya, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan, bahwa mereka akan belajar untuk memberantas kemiskinan, belajar di Brasil dan di Cina, karena dua negara itu berhasil dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, teman-teman semuanya, saya kemudian mengomentari di X dan saya mengatakan supaya pembangunan itu difokuskan pada manusia, people center development, bermula dari pembangunan manusia, yaitu tabiatnya, akhlaknya, kemudian mentalitasnya itu harus dibina, harus dibesarkan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka kita sulit untuk memberantasnya yang namanya kemiskinan. Sebab ada budaya kemiskinan itu. Budaya kemiskinan itu malas, kemudian nerimo, kurang mau bergerak maju, lebih senang menghabiskan waktunya untuk ngobrol, dan sebagainya. Nah, ini adalah budaya yang memang harus dikikis, harus dikurangi dengan tentu berbagai pendekatan, bisa pendekatan keagamaan, bisa pendekatan ekonomi, bisa pendekatan proyek-proyek pemberdayaan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, jiwa, pikiran dan mentalitas masyarakat kita itu harus dirubah menjadi mentalitas yang pejuang, pekerja yang pekerja keras, dan juga selalu tumbuh optimisme di kalangan masyarakat kita. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tentu diharapkan tidak hanya sekedar silaturahmi, tetapi memberi semangat bagi kita untuk terus bergiat memperbaiki Indonesia yang kita cintai. Saya termasuk yang memang banyak mengkritik di akhir pemerintahan Jokowi karena hutang yang begitu besar, sekitar 5.600 triliun ya. Padahal tingkat kemiskinan itu nggak berkurang, masih sekitar 25,22 juta orang. Artinya nggak ada perubahan.
Ya, kalau Bapak yang di video terakhir tadi mengatakan bahwa tidak ada perubahan, saya sih tidak sepakat dan tidak setuju. Karena nyatanya di bawah kepemimpinan Pak Mulyono tentu ada perubahan, yaitu penambahan utang semakin menumpuk dan juga kemiskinan semakin bertambah. Kemudian lapangan kerja semakin susah buat pengangguran. Dan saya kira itu adalah perubahan yang sangat nyata. Dan juga pertemuan antara Pak Mul dan juga Pak Prabowo ini tentu akan membawa semangat baru bagi kelompoknya dan juga penderitaan baru bagi rakyat Indonesia. Tentunya. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana tanggapan kalian antara pertemuan Pak Mul dan juga Pak Prabowo ini? Tolong silahkan komentar, bebas mau komentar apa aja. Yang jelas hasil dari analisis sahabat-sahabat terkait dengan pertemuan ini bisa kita lihat bersama-sama dan sudah bisa kita nilai dari komentar-komentarnya sahabat-sahabat. Apakah semua ini kepentingan Ridwan Kamil di DKI atau betul Pak Prabowo menginginkan Pak Jokowi untuk masuk di Gerindra, atau malah Pak Jokowi meminta perlindungan dari Pak Prabowo? Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.